Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha rahimahumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan yang lebih penting, kita mampu mensyukuri berapapun besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita selalu mensyukuri nikmat Allah, insya Allah hidup kita akan selalu bahagia. Kapan orang tidak bisa merasakan hidup bahagia dalam hidup ini? Kapan orang kehilangan kebahagiaan dalam hidup ini? Ketika orang tersebut tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah orang akan kehilangan kebahagiaannya dalam hidup di dunia ini. Dan kalau sudah kehilangan kebahagiaan dalam hidup di dunia, maka tidak ada jaminan dia tidak akan kehilangan kebahagiaan dalam hidup di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah lebaran seluruh umat Islam. Idul Adha bukan sekedar lebarannya bapak-bapak dan ibu-ibu haji, tapi lebarannya kita semuanya. Ada kesan di masyarakat bahwa yang lebaran milik kita semua itu hanya Idul Fitri. Tapi Idul Adha seperti lebarannya hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu hajah. Bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah. Tidak. Idul Adha adalah milik kita semua. Idul Adha disyariatkan untuk kita semuanya. Meskipun sholat Idul Adha adalah sunnah, tapi sunnah ini hanya 1 tahun sekali. Lewat kita sholat Idul Adha 1 kali, artinya tahun itu kita tidak bisa melaksanakan Idul Adha. Ketika kita datang atau momentum Idul Adha mengingatkan kita kepada sebuah pengorbanan besar. Makanya arti Idul Adha itu adalah kembali kepada pengorbanan. Karena di Idul Adha ini kita diingatkan kepada sebuah pengorbanan besar
dari satu keluarga teladan, keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena pengorbanan ini begitu besar, maka pengorbanan ini diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Kenapa dalam ibadah haji ada sa'i? Dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa lagi, dari Sofa ke Marwah lagi. Yang kalau sekarang diukur jaraknya itu dari Marwah ke Sofa atau Sofa ke Marwah itu adalah 700 meter. Karena dulu Ibunda Hajar setelah melahirkan Nabiullah Ismail alaihi salam, baru melahirkan, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa. Bayangkan, kalau istri zaman sekarang melahirkan ditinggal oleh suaminya, apa yang akan terjadi? Seorang istri ditinggal oleh suaminya, istri itu Ibunda Hajar, ditinggal oleh suaminya Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah. Tempat itu bukan tempat keramaian. Tempat itu bukan tempat perdagangan. Tempat itu bukan gudang makanan. Disebut dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, jangankan buah yang sudah tinggal disantap, tumbuhan-tumbuhan pun tidak ada, dokter tidak ada, apotek tidak ada, makanan tidak ada, supermarket tidak ada. Subhanallah, seorang istri yang salehah tidak protes karena dia tahu itu perintah Allah. Makanya waktu Nabi Ibrahim pergi melangkah, Ibunda Hajar cuma memanggil Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya bisa menoleh. Melangkah lagi, dipanggil lagi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya bisa menoleh. Melangkah lagi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya bisa menoleh. Setelah 3 kali Nabi Ibrahim dipanggil oleh Ibunda Hajar, tetap jalan setelah menoleh. Ibunda Hajar merubah pertanyaan, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Jangan. Pengorbanan besar yang luar biasa. Kenapa ada lontar jumroh? Ula wusto akobah di Mina, orang haji. Ini bagian jumroh akobah adalah rukun haji. Tapi lontar jumroh ula wusto akobah adalah wajib haji. Tapi yang tanggal 10 akobah itu rukun haji. Kenapa menjadi rukun? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah. Bayangin, setelah ditinggal pergi, kemudian balik lagi, bukannya bawa oleh-oleh, bukannya bawa hadiah, bawa macam-macam, malah Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Inni ra'aitu fil manami anni adbahuka ya bunayya, wahai anakku sayang, papa mimpi diminta untuk menyembelihmu nak. Fandur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawaban seorang anak yang ditinggal sejak lahir itu, yang tidak pernah didampingi itu? Ya abatif al
Wahai ayahku tercinta, mau disembelih, bilang ayahku tercinta. If'al, lakukan ma tu'mar, yang kamu diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan temukan aku termasuk orang yang sabar. Mau dipotong, dia bilang saya akan sabar untuk disembelih. Kalau ada yang berangkat haji dan umroh, tempat penyembelihannya itu ada tugunya dibikin, monumen. Disitulah dulu Nabi Ibrahim menyembelih Nabiullah Ismail. Begitu mau disembelih, sudah diletakkan di pahanya, datang setan, iblis, goda. Ibrahim, ente nggak mikir, anak ini nunggunya 120 tahun, kamu baru punya. Kamu menanti anak ini lama. Kenapa sekarang dipotong? Benar juga. Nggak jadi. Tapi terus Nabi Ibrahim sadar, oh ini pasti setan. Dilempar itu setan dengan pisaunya. Kabur setannya. Ambil lagi pisau, mau digorok lagi. Setan datang lagi menggoda. Sampai 3 kali. Maka lontar itu ada 3 kali. Ula, wusto, akobah. Setelah 3 kali, Nabi Ibrahim dalam hatinya semakin kokoh dan kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Memang pasti banyak godaan iblis dan setan. Sudah bismillahi Allahu Akbar, begitu digorok, wajah abidibhin azim, Allah ganti dengan kibas, dengan kambing dari surga. Nabi Ismailnya kemudian tersenyum di sampingnya, bukan terpotong. Subhanallah. Begitulah ketaatan ketika dilaksanakan oleh seorang hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menguji ketaatan yang luar biasa dari keluarga ini, Allah ganti dengan kibas atau dengan kambing dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cuma ingin tahu keluarga ini apakah mau mengorbankan apa saja yang dia miliki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cuma pura-pura taat? Apakah cuma ngomong saya taat, saya muslim, saya muslimah, tapi begitu diminta untuk berkorban, sorry ye, keluarga ini tuntas diuji oleh Allah. Bukan main-main ketaatannya. Mulai ditinggal di satu lembah, seorang ibu seorang anak yang baru lahir, dia tetap sabar sampai anaknya mau diminta untuk disembelih, tetap dia sabar. Kesimpulannya saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin wal muslimat, tidak ada ketaatan kepada Allah tanpa pengorbanan. Jangan bilang kita taat kepada Allah kalau kita belum mau berkorban. Apa ibadah yang tidak memerlukan pengorbanan? Tidak ada. Ibadah sholat, jangankan pergi ke masjid atau ke musola, di rumah saja harus ada pengorbanan fisik. Dia gerak. Ibadah zakat, pengorbanan harta. Ibadah puasa, pengorbanan perasaan. Rasa lapar, rasa haus, rasa ini, rasa itu, semuanya harus kita korbankan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengorbanan lahir, ada pengorbanan batin. Dan begitulah ibadah kepada Allah. Itu adalah butuh pengorbanan. Ketaatan kepada Allah butuh pengorbanan. Jangan kita bilang sudah taat kepada Allah kalau kita belum mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meninggalkan tempat adalah suami,
Yang ditinggalkan adalah istri. Tapi Ibunda Hajar tidak marah kepada Ibrahim karena itu dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta menyembelih adalah Ibrahim, yang disembelih adalah Nabi Ismail. Tapi Ibunda Hajar dan Ismail tidak marah kepada Nabi Ibrahim karena dia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus siap berkorban dalam hidup ini. Dan yang kita korbankan itu bukan milik kita. Yang kita korbankan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita. Ente pikir diri kita ini punya kita? Bukan, punya Allah Subhanahu wa taala. Kalian pikir Allah memberikan diri ini bukan ujian? Kalian pikir Allah memberikan anak-anak dan keluarga itu bukan ujian? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak-anak dan keluarga itu hanya titipan yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan yang sempurna dan paripurna menurut standar manusia ini bukan datang tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses tarbiyah, proses pendidikan yang ada di keluarga itu. Ini penting. Bapak, ibu, orang tua punya tanggung jawab untuk mentarbiyah dan mendidik anak-anaknya. Anak-anak punya kewajiban untuk mentaati orang tuanya dalam kebaikan. Suami punya tanggung jawab untuk memberikan kewajibannya pada keluarga. Istri punya kewajiban untuk mentaati suaminya. Saking besarnya posisi suami menurut agama Islam di hadapan istri, kata Rasulullah SAW, kalau saya boleh memerintahkan seorang hamba sujud kepada hamba, saya perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Keluarga yang sakinah, yang paham tentang nilai-nilai kekeluarga dalam Islam, dia akan melahirkan generasi robbani, generasi yang saleh dan salehah, generasi yang baik, dzurriyyah thayyibah. Tidak mungkin lahir kecuali dari keluarga yang baik, keluarga yang paham tentang kewajibannya kepada Allah, keluarga yang paham tentang kewajibannya kepada Rasulullah, keluarga yang paham tentang kewajibannya kepada Islam. Bukan hanya keluarga yang berpikir tentang kebahagiaan dunia, materi, materi dan materi, dunia, dunia dan dunia. Tapi keluarga yang paham tentang risalah hidup dan kehidupan yang dibebankan pada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mimpi anak kita hormat kepada kita kalau kita tidak pernah menghormati orang tua kita. Anak-anak jangan pernah coba-coba menyakiti orang tua, karena kalian akan disakiti oleh anak kalian. Kalian melantar-lantarkan orang tua, kalian akan dilantarkan oleh anak kalian. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Yang masih punya orang tua, hormati orang tua. Yang masih hidup, datangi. Kalau nggak sempat datang, telepon. Kalian akan menyesal kalau punya orang tua lalu kalian tidak open terhadap orang tua. Dan kalau orang tua sudah pergi dan tiada,
kalian tidak akan bisa mengembalikan mereka. Yang punya orang tua masih hidup, itu adalah karomat. Bahasa bebasnya keramat bagi anak-anak. Rawat mereka dengan baik. Jaga mereka dengan baik. Jangan sakiti hati dan perasaannya. Mungkin kita belum bisa memberikan apa-apa, tapi minimal kita jaga perasaannya. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, doakan setiap saat kita berdoa untuk kita doakan orang tua kita. Sekali-kali kita datangi makamnya, kita bersihkan, kita ziarahi. Boleh ziarah kubur, boleh, itu perintah Allah, bahkan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Di awal-awal Islam, karena masih ingatannya kuat tentang keberhalaan dengan patung berhala yang disembah oleh orang jahiliyah, ziarah itu dilarang. Al-anfazuruha, kata Rasulullah. Sekarang setelah kalian kuat imannya, silakan ziarah ke makam. Kenapa? Karena ziarah kubur akan mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal dunia sama seperti mereka. Sehebat-hebat kita hidup di dunia ini, setinggi-tinggi jabatan yang kita punya, sebanyak-banyak harta yang kita miliki, seluas-luas rumah yang kita punya, pada akhirnya kita akan meninggalkan semua itu. Kita akan dibungkus dengan kain kafan, laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Tidak ada rumah yang dibawa pulang, tidak ada mobil yang dibawa ke kuburan, tidak ada kendaraan, tidak ada harta yang dibawa, tidak ada jabatan yang dibawa. Setelah lepas roh itu, kita akan bau, jangankan orang lain. Keluarga kita pun akan tutup hidung kalau dibiarkan jenazah kita lebih dari 3 hari di rumah kita. Nggak usah orang lain. Anak kita, istri kita, suami kita akan tutup hidung, merasa jijik dengan bangkai kita. Karena itu persiapkanlah diri kita sebelum meninggal dunia dengan ketaatan kepada Allah yang sempurna. Dan ketaatan membutuhkan pengorbanan. Untuk datang ke masjid, masa kita tidak mampu berkorban sekedar jalan untuk datang ke musola? Penuhi musola-musola kita, penuhi masjid-masjid kita. Jangan sampai kita menyesal meninggalkan dunia ini, lalu kita pengen kembali untuk beribadah. Tidak ada ruang untuk kembali setelah kita dicabut ruhnya oleh malakul maut. Sebelum ruh kita dicabut oleh malakul maut, mari kita ibadah kepada Allah. Mari kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mari kita berkorban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, yang Maha mengabulkan doa dan munajat serta permohonan kita semua sebagai hambanya. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti kita berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya yang selalu berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa dan tidak mau meminta kepadanya. Kita awali doa kita dengan sama-sama memohon ampun kepada Allah melalui ucapan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin nadhim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagunganmu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami, kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin birahmatika nastaghits birahmatika nastaghits birahmatika nastaghits irhamna ya Rabb, irhamna ya Rabb, irhamna ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapa kami, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami. Terimalah seluruh amal baik mereka ya Rabb. Ampuni seluruh kesalahan-kesalahan mereka ya Rabb. Ya Rabb, kami belum mampu berbuat banyak kebaikan untuk ibu bapa kami. Engkau telah lebih dulu panggil mereka menghadap-Mu. Ya Rabb, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb kalau ada kekurangan dalam menghormati dan melayani ibu bapa kami ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kakek nenek kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Karuniakan kepada kami kekuatan untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa kami, untuk menghormati ibu bapa kami, untuk mencintai ibu bapa kami. Ya Allah, tanamkan kasih sayang kami, para bapa, para ibu, untuk bisa menyayangi anak-anak dan cucu kami dalam hidup kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbing kami ya Allah dalam hidup ini dengan hidayah dan taufik-Mu, agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir kepadamu, agar senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban kafian katsiran mubaraka. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang cukup,
rizki yang penuh berkah tanpa hisab. Fa innaka khairur razikin. Allahumma khfadna wa sallimna min kulli su' wa min kulli syarr wa min kulli dhi syarr. Ya Allah, selamatkan dan lindungi kami dari keburukan, dari kejahatan dan dari orang-orang yang jahat. Allahumma inna na'udzubika min syarril asyrar wa kaidil fujjar wa syarri tawarikil laili wan nahar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wajma' kalimatahum alal haqqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlik a'da'ahum wa shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Maha Kuat, tunjukkan kekuatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Jangan biarkan dia binasa dan dibinasakan oleh orang Israel. Jangan biarkan Israel membantai mereka setiap saat ya Rabb. Engkau Maha Pelindung, tunjukkan perlindungan-Mu kepada mereka ya Rabb. Hancurkanlah orang-orang Israel dan seluruh sekutu-sekutunya ya Rabb. Lindungi Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam ya Rabb. Ya Rabb, lindungi Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu masjid yang Engkau utamakan ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin wa ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumidz zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil fasikin. Ya Arhamar Rahimin wa ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami ya Rabb dari siksa api neraka. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke surga-Mu ya Rabb bersama orang-orang yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini. Bimbing kami untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi dalam hidup ini. Engkau Maha mendengar, dengarlah munajat kami ya Rabb. Engkau Maha melihat, lihatlah kebutuhan dan keinginan kami ya Rabb. Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa kami di hari yang suci ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.